Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mengupas sosok Ibnu Taimiyah, maha guru Wahabi. Nah, ini adalah kaum Wahabi yang kita kenal, ya. Sebagian besarnya saya tampilkan yang dari Indonesia, dan yang bawah ini adalah gembong-gembong Wahabi yang sudah wafat. Ini Syekh Al-Albani, ini Syekh bin Baz, ini Syekh Al-Utsaimin, ini Syekh Jibrin, ini Syekh siapa saya kurang tahu ya. Dan saya himbau untuk berhati-hati dan jangan dengarkan ceramah-ceramah dari Wahabi ini ya. Dunia YouTube sedang diramaikan dengan sosok ulama yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, yaitu Ibnu Taimiyah. Beliau adalah ulama panutan nomor 1 bagi kaum Wahabi. Bagi mereka, Ibnu Taimiyah adalah sosok yang hampir maksum, yaitu nyaris tanpa kesalahan. Coba saja, dalam setiap ceramah dari ustadz-ustadz Wahabi, baik di Indonesia maupun luar negeri, pasti yang dikutip adalah Ibnu Taimiyah dan mungkin juga muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jarang sekali mereka mengutip atau merujuk para ulama besar Ahlus Sunnah seperti Imam Al-Ghazali, Al-Hafidh Ibnul Jauzi, Imam An-Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Suyuti, Imam Ar-Ramli, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan lainnya. Padahal para ulama tersebut adalah pilar-pilar keilmuan yang dengan mereka syariat Nabi Muhammad SAW dilestarikan dan ditegakkan. Kitab-kitab mereka pun sangat populer dan menjadi pegangan oleh umat Islam di seluruh dunia. Tapi tidak dengan kaum Wahabi. Bagi mereka, Ibnu Taimiyah adalah segalanya. Lebih hebat daripada para ulama tadi. Lebih alim dari siapapun di dunia ini. Bahkan, ulama salaf pun jarang dikutip atau dirujuk pendapatnya. Ironisnya, mereka selalu mengklaim sebagai salafi, pengikut salaf. Tapi faktanya mereka tidak mengikuti salaf, melainkan mengikuti Ibnu Taimiyah. Sehingga mereka lebih layak disebut sebagai Taimi, pengikut Ibnu Taimiyah, ketimbang salafi. Dan tahukah kalian bahwa Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama yang menyimpang pemahamannya, baik dalam hal akidah maupun furu' cabang agama. Mari kita simak baik-baik agar kita mengenal siapa beliau sesungguhnya. Beliau bernama asli Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam bin Abdillah bin Taimiyah Al-Harrani Al-Hambali. Beliau lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah atau bertepatan dengan 22 Januari 1263 Masehi di Harran, sebuah wilayah di Mesopotamia yang kini masuk dalam wilayah Turki. Beliau wafat pada 20 Zulqa'dah tahun 728 Hijriah atau bertepatan dengan 26 September 1328 Masehi di dalam penjara benteng Damaskus, Suriah. Pertanyaannya, mengapa beliau meninggal di dalam penjara? Tidak lain tidak bukan ialah karena akidah dan pemahamannya menyimpang sehingga otoritas kekuasaan saat itu memutuskan untuk memenjarakan beliau. Ia memang merupakan seorang ulama yang sangat alim, mahir dalam berbagai bidang ilmu. Namun, kealiman seseorang ternyata tidak menjamin akidah dan pemahaman yang lurus. Ibnu Taimiyah banyak sekali merusak ijma' para ulama, baik dalam masalah usul akidah maupun furu' cabang agama. Saking banyaknya penyimpangan Ibnu Taimiyah, ia dikritik oleh banyak sekali ulama besar. Dalam catatan sejarah, ada hampir 100 ulama yang menentangnya. Al-Imam Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi, wafat 826 Hijriah, seorang ulama besar hadis, berkata dalam kitabnya yang bernama Al-Ajwibah Al-Marudiyah ala Al-As'ilatil Makkiyah.
innahu kharaqal ijma'a, sesungguhnya Ibnu Taimiyah merusak ijma' atau menentang ijma' fi masaila katsiratin, dalam masalah yang banyak. Qila, dikatakan, tabalughu sittina mas'alatan, penyimpangan Ibnu Taimiyah terhadap ijma' itu dikatakan sampai 60 masalah. Ba'duha fil usuli, sebagiannya dalam masalah usul atau akidah, wa ba'duha fil furu'i, dan sebagian lainnya dalam masalah furu' atau cabang agama. Khalafa fiha, Ibnu Taimiyah membuat pendapat yang berbeda ba'da in'iqadil ijma'i 'alaiha, setelah adanya ijma' yang terjadi, atau setelah munculnya ijma', Ibnu Taimiyah membuat pendapat yang berbeda. Kemudian Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, wafat 756 Hijriah, ulama besar yang sezaman dengannya, memiliki banyak kitab yang khusus untuk membantah Ibnu Taimiyah. Salah satunya adalah Ad-Durratul Mudhiyah fi Raddi ala Ibnu Taimiyah. Ya, permata yang bercahaya dalam rangka membantah Ibnu Taimiyah. Di dalam muqaddimah kitab tersebut, Al-Imam As-Subki menyebutkan hal-hal nyeleneh dan ngawur dari Ibnu Taimiyah tentang masalah akidah. Kita akan baca ini satu persatu ya. Silakan simak baik-baik. Amma ba'du, fa innahu lamma ahdatha Ibnu Taimiyah, sesungguhnya ketika Ibnu Taimiyah menciptakan hal-hal baru alias bid'ah, ma ahdatha fi usulil aqaidi, yaitu menciptakan hal-hal baru dalam masalah akidah, dalam masalah pokok-pokok akidah, wa naqabu min da'aimil islami al-arkana wal ma'aqida, dan ia meruntuhkan tiang-tiang serta asas-asas Islam, ba'da an kana mustatiran bitaba'iyyatil kitabi was sunnah, setelah sebelumnya ia menyembunyikan dirinya di balik klaim mengikuti Quran dan sunnah, muzhiran annahu da'in ilal haqqi, serta menampakkan dirinya sebagai seorang yang menyeru kepada hak, kepada kebenaran, hadin ilal jannati, juga menjadi seorang penunjuk jalan kepada surga. Fa kharaja 'anil ittiba'i ilal ibtida', akan tetapi Ibnu Taimiyah keluar dari jalan ittiba', yaitu mengikuti Nabi, ilal ibtida', menuju jalan kebid'ahan, menuju jalan kesesatan. Wa syadza 'an jama'atil muslimin, Ibnu Taimiyah juga nyeleneh atau menyimpang dari jamaah umat Islam, bi mukhalafatil ijma', karena telah menyelisihi ijma'. Wa qala bima yaqtadi al-jismiyata, ia juga mengatakan hal-hal yang berkonsekuensi bahwasanya Allah itu berupa jisim atau fisik. Wat tarkiba, dan Allah juga tersusun dari bagian-bagian fi dzatil muqaddas, keterbagian atau ketersusunan dalam zatnya Allah al-muqaddas yang maha suci. Wa annal iftiqara ilal juz'i, dan juga berpendapat bahwasanya Allah itu bergantung pada bagian-bagian tersebut ya. Dari bagian-bagian zat Allah itu menurut Ibnu Taimiyah, misalnya contohnya wajah, tangan, kedua mata, jari jemari, kaki, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Maksudnya adalah iftiqarullahi ilal juz'i, kebergantungan Allah pada bagian-bagiannya tersebut. Laisa bimuhalin, bukanlah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Menurut Ibnu Taimiyah, Allah itu berupa jisim dan juga tarkib, tersusun dari bagian-bagian seperti wajah, tangan, kaki, jari jemari, dan seterusnya. Itu bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah menurut Ibnu Taimiyah. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala bihululil hawadithi, dan juga ia berkata atau berpendapat bahwasanya hawadith ya, kejadian-kejadian yang baru itu bidzatillahi ta'ala, bisa terjadi pada zatnya Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Wa annal Qur'ana, dan sesungguhnya Al-Quran menurut Ibnu Taimiyah muhdatsun, itu adalah suatu yang baru. Padahal menurut Ahlussunnah, Quran itu kalamullah, dan kalamullah itu qadim bersama Allah, bukan hal yang baru. Tapi kata Ibnu Taimiyah, Quran itu adalah hal yang baru. Takallamallahu bihi,
Allah berbicara dengannya dengan Al-Quran ba'da allam yakun, yang sebelumnya Allah tidak berbicara. Wa annahu yatakallamu wa yaskutu, dan juga ia berpendapat Allah itu berbicara kemudian diam. Wa yuhdithu fi dzatihil iradat, dan juga Allah menciptakan kehendak-kehendak baru dalam zatnya. Bihasabil makhluqat, dengan makhluknya, sesuai dengan makhluknya. Ya, ini ngeri sekali pemahaman Ibnu Taimiyah ini ya. Wa ta'adda fi dzalik, ya, sampai kepada pendapat bahwasannya ilal istilzami qidamil alam, ila istilzami qidamil alam, sampai-sampai ia itu melampaui batas, ya, wa ta'adda, melampaui batas fi dzalik, dalam hal itu, ila istilzami qidamil alam, sampai-sampai pendapat Ibnu Taimiyah ini melampaui batas bahwasannya alam ini adalah qadim, tidak memiliki permulaan, ya. Quran dikatakan muhdats, ya, dikatakan baru, sedangkan alam semesta ini dikatakan qadim katanya. Ini ngawur sekali ya. Wa iltizamihi bil qaul, dan juga sampai pada kesimpulan bi annahu la awwala lil makhluqat, ya, bahwasannya makhluk-makhluk itu tidak memiliki permulaan. Faqala bihawaditha la awwala laha, dan juga ia menyatakan adanya kejadian-kejadian yang tidak memiliki permulaan. Fa athbata sifata al-qadimata hadithatan, dengan demikian ia menetapkan sifat qadim sebagai sesuatu sifat yang baru, ya, padahal qadim itu artinya dahulu, artinya itu sudah melekat di zatnya Allah, ya, tapi bagi Ibnu Taimiyah ini adalah sesuatu yang baru. Wal makhluqu al-haditha qadiman, dan ia meyakini bahwasannya makhluk yang baru sebagai sesuatu yang qadim. Ya, ini pusing sekali ya Ibnu Taimiyah ini. Walam yajma' ahadun hadzain al-qaulain, dan tidak ada seorang pun yang menggabungkan kedua pendapat ini fi millatin minal milal, ke dalam agama manapun, wala nihlatin minan nihal, dan juga tidak ada dalam sekte manapun, falam yadkhul fi firqatin minal firaqis thalathati was sab'in, dan juga pendapat seperti itu tidak masuk ke dalam satu pun dari 73 golongan, allati iftarqat 'alaihal ummah, yang mana umat ini terpecah ke dalamnya, ke dalam 73 golongan. Wala wafaqat bihi ma'a ummatin minal umam himmatun, dan juga tidak pula semangatnya ini berdiri bersama umat manapun dari umat-umat yang lainnya. Jadi pendapat bahwasannya, ya, Al-Qur'an itu baru, kemudian alam ini qadim bersama Allah gitu ya, dan hal-hal nyeleneh lainnya, itu ternyata tidak ada di dalam pemahaman agama manapun, dan juga tidak ada dalam sekte manapun, dan juga tidak termasuk, ya, atau tidak masuk kepada pemahaman dari 73 golongan. Jadi sebenarnya pendapat yang mana gitu ya, masuk ke dalam yang mana, dalam agama manapun saja tidak gitu. Nah, makanya wajar Ibnu Taimiyah ini dikatakan telah menyelisih ijma' ulama, ya, dikatakan telah benar-benar keluar dari kesepakatannya ulama. Lanjut ya. Wa kullu dzalik, ya, wa kullu dzalik, semuanya ini, wa in kana kufran syani'an, meskipun termasuk kekufuran yang keji, mimma taqillu jumlatuhu, tetapi lebih ringan atau lebih sedikit jumlahnya, bin nisbati lima ahdatha fil furu', dibandingkan dengan apa yang ia ciptakan dalam cabang-cabang agama. Jadi Ibnu Taimiyah itu melakukan penyelewengan atau penyelenehan dalam hal akidah, itu sudah merupakan kekufuran yang keji. Tapi meskipun begitu, masih kalah banyak dengan penyimpangannya dalam hal furu' atau cabang-cabang agama. Kemudian setelah itu, Imam As-Subki menjelaskan tentang penyimpangan Ibnu Taimiyah dalam masalah furu' atau cabang agama. Ini untuk mempersingkat waktu, saya langsung bacakan saja terjemahannya secara langsung. Adapun hal-hal baru yang Ibnu Taimiyah ciptakan dalam cabang-cabang agama atau furu' merupakan perkara yang menimbulkan bencana besar
yaitu fatwanya tentang hukum tolak atau cerai yang digantungkan dengan sumpah atau ta'liq dapat ditebus dengan kafarat jika sumpahnya dilanggar. Pendapat ini disenangi oleh kalangan awam dan mereka bergegas untuk mengikutinya, sehingga hukum-hukum talak menjadi ringan bagi mereka. Sebelum saya lanjutkan, saya terangkan dulu ya. Jadi, apabila talak itu digantungkan dengan sumpah atau sihot ta'liq, biasanya kalau orang sudah menikah, kemudian setelah akad nikah itu ada sihot ta'liq, ya, bahwasanya ada beberapa sumpah-sumpah yang dibacakan oleh suami, misalnya jika saya tidak menafkahi, jika saya KDRT, jika saya bla bla bla, maka langsung otomatis jatuh talak satu. Nah, menurut mayoritas ulama, apabila sumpah yang dilakukan, yang diucapkan suami itu dilanggar, maka jatuh talak satu. Tetapi menurut Ibnu Taimiyah itu tidak jatuh talak satu, sehingga masih dianggap sebagai suami istri. Nah, sehingga bagi kalangan awam ini disenangi, oh ternyata nggak jatuh talak begitu. Nah, ini diingkari oleh para ulama, ya, mayoritas ulama. Kita lanjutkan. Ia juga berpendapat bahwa talak 3 tidak jatuh sekaligus jika suami menjatuhkannya kepada istri dalam satu waktu. Nah, maksudnya begini. Menurut Ibnu Taimiyah, talak 3 yang langsung diucapkan oleh suami kepada istrinya dalam satu majelis, dalam satu waktu, itu dianggapnya talak 1, bukan talak 3. Padahal, menurut hampir seluruh ulama, talak 3 itu ya dijatuhi talak 3, meskipun diucapkan dalam satu kali, dalam satu waktu. Misalnya begini, kata suaminya, saya talak kamu, ya, saya talak kamu 3 kali, atau saya talak kamu dengan talak 3 misalnya, ya, atau mengucapkan talak 3 kali dalam satu waktu itu, ya. Menurut mayoritas ulama, bahkan hampir semua ulama, ini memang jatuh talak 3, ya. Tetapi menurut Ibnu Taimiyah tidak talak 3, tapi dianggapnya talak 1, sehingga kalau talak 1 berarti dianggap tolak raj'i, bisa rujuk. Jadi kalau orang bisa rujuk, maka suaminya tinggal bilang ke istrinya, sayang, saya rujuk sama kamu, sudah dianggap rujuk, ya. Sedangkan menurut mayoritas ulama, talak 3 yang semacam itu yang dibacakan atau diungkapkan oleh suaminya kepada istrinya dalam satu waktu, ya dianggap talak 3. Kalau talak 3 berarti bukan talak raj'i namanya, tapi talak bain, talak yang tidak bisa kembali lagi kepada suaminya, kecuali dengan cara si istrinya menikah lagi dengan lelaki lain, kemudian suatu saat dicerai, maka istrinya itu bisa kembali lagi kepada suaminya yang pertama. Nah, seandainya talak 3 yang semacam ini dianggap talak 1, lalu kemudian rujuk dengan istrinya, lalu setelah itu melakukan hubungan suami istri, maka menurut mayoritas ulama ini dianggap zina, sehingga wajar jika dikatakan sebagai bencana yang besar, ya. Fatwanya Ibnu Taimiyah dalam hal ini dianggap bencana yang besar karena jelas, ya. Karena kalau orang misalnya dianggapnya talak 1 berarti bisa rujuk, kemudian bisa melakukan hubungan suami istri lagi. Nah, sedangkan menurut mayoritas ulama itu adalah talak 3, maka kalau berhubungan suami istri ya zina. Makanya ini bencana yang besar, ya, pendapat Ibnu Taimiyah ini, ya. Kita lanjutkan. Ia menulis risalah-risalah panjang maupun pendek dalam masalah ini, yang penuh dengan keanehan dan kengawuran yang membuka setiap pintu kebatilan. Namun, Allah telah memberi taufik kepada para ulama untuk menjelaskan kesalahannya, dan pendapat serta pandangannya itu menyelisihi kitab Allah, sunnah Rasulnya, serta ijma' umat. Hal ini diketahui oleh kalangan ulama yang khusus dan oleh kalangan umum dari para ahli fikih yang memiliki ilmu. Kemudian ia menyebarkan pandangannya ke berbagai penjuru negeri untuk menyebarkan ajarannya yang sesat, dan ia membangun bid'ahnya dengan mendasarkan ajarannya kepada sekelompok orang awam dan di kalangan orang-orang Arab, petani dan penduduk daerah pinggiran. Ya, ini adalah kenyelenehan atau penyimpangan Ibnu Taimiyah dalam masalah furu', dalam masalah cabang agama. Ini adalah terjemahan secara umum dalam teks yang saya sebutkan. Ya, teks ini, ya. Nah, silakan baca sendiri di muqaddimah kitabnya Imam As-Subki, Ad-Durratul Mudhiyah fi Raddi 'ala Ibnu Taimiyah. Kita lanjutkan. Kemudian di dalam kitab Imam As-Subki yang lain, yaitu Fatawa As-Subki, beliau menjelaskan hal yang mencengangkan terkait Ibnu Taimiyah sebagai berikut. Saya bacakan sedikit, ya. Wa hadzal rajulu, dan orang ini yaitu Ibnu Taimiyah,
kuntu raddattu alaihi fi hayatihi. Aku pernah membuat bantahan kepadanya semasa dia hidup. Fi inkarihi as-safara li ziyaratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dalam permasalahan, dalam pengingkarannya terhadap safar atau perjalanan khusus untuk ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi diingkari oleh Ibnu Taimiyah. Ya, jadi nggak boleh yang namanya melakukan safar atau perjalanan untuk tujuan khusus menziarahi Rasulullah. Nah, ini kata Ibnu Taimiyah seperti itu. Ya, wa fi inkarihi wuqu'a at-talaqi idza halafa bihi, dan juga terhadap pengingkarannya dalam hal jatuhnya talak dengan cara bersumpah. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan tadi, yang ta'liq tadi itu. Thumma dhahara li, dan telah jelas bagiku min halihi ma yaqtadi annahu laysa mimman yu'tamadu alaih, dan telah jelas bagiku dari keadaannya yang mengharuskan atau berkonsekuensi bahwasanya Ibnu Taimiyah ini adalah bukan orang yang bisa dipegangi pendapatnya fi naqlin, dalam hal nukilan atau pendapat atau mungkin riwayat atau hadis yang faradu bihi, yang tidak ada yang meriwayatkannya kecuali Ibnu Taimiyah sendiri. Li musara'atihi ila naqli li fahmihi, karena ketergesa-gesaannya dalam memahami nas, ya, dalam nukilan dengan pemahamannya sendiri. Kama fi hadhil mas'alah, sebagaimana dalam atau seperti dalam masalah ini. Ya. Nah, jadi Ibnu Taimiyah ini bukan orang yang mu'tamad dalam pengambilan pendapat, yang mana pendapat tersebut hanya dia saja yang mengucapkan, hanya dia saja yang punya, begitu orang lain atau ulama lain tidak punya. Nah, ini tidak mu'tamad apabila Ibnu Taimiyah memiliki pendapat yang orang lain atau ulama lain tidak berpendapat yang sama. Dan begitu seterusnya sampai kepada pernyataan seperti ini, ya. Wa kana nasu, dan orang-orang atau kaum muslimin pada saat itu fi hayati, ya, pada saat hidupnya Ibnu Taimiyah, ibtalu bil kalami ma'ahu, ya, mereka atau kaum muslimin ini banyak membicarakan tentang Ibnu Taimiyah lirraddi alaihi, dalam rangka membantah Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu apa? Wa hubisa bi ijma'il muslimin. Oleh sebab itu, karena penyimpangan Ibnu Taimiyah yang begitu banyak, beliau dipenjara dengan ijma' kaum muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Ya, wa hubisa bi ijma'il muslimin. Ibnu Taimiyah dipenjara sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Ya. Atau misalnya ini kalau dalam catatan kaki, muslimin ini adalah al-ulama, ya, dalam cetakan Asy-Syamiyah itu al-ulama. Jadi wa hubisa bi ijma'il muslimin, Ibnu Taimiyah dipenjara berdasarkan kesepakatan para ulama pada saat itu. Wa walatil umuri ala dzalik, dan juga kesepakatan para pemegang kekuasaan atau para pemerintah yang memerintah saat itu ala dzalik, atas hal itu, atas pemenjaraan ini. Tsumma mata, dan kemudian Ibnu Taimiyah wafat di penjara. Ulama lainnya yang sezaman dengan Ibnu Taimiyah yaitu Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalahuddin As-Safadi, wafat 764 Hijriah. Beliau pernah menjadi murid Ibnu Taimiyah. Beliau memiliki kitab tarikh atau sejarah yang sangat terkenal, yaitu A'yanul 'Asr wa A'wanun Nasr, dalam 5 jilid besar. Dalam kitabnya tersebut, beliau menjelaskan biografi Ibnu Taimiyah yang beliau puji-puji dengan pujian yang panjang karena ketinggian ilmu dan keluhuran akhlaknya. Namun, ketinggian ilmu dan keindahan akhlak tidak menjamin lurusnya akidah dan pemahamannya. Buktinya, Syekh As-Safadi menjelaskan penyimpangan Ibnu Taimiyah yang menyalahi jumhur mayoritas ulama setelah beliau memuji-mujinya. Kita lihat langsung kitab beliau, yaitu A'yanul 'Asr wa A'wanun Nasr. Wa amma tafsiru, adapun dalam tafsir, dalam ilmu tafsir, fayaduhu fihi tula, tangannya Ibnu Taimiyah panjang, sangat panjang, yakni maksudnya banyak berkontribusi dalam ilmu tafsir. Wa sarduhu fihi yaj'alul 'uyuna ilaihi hulan, dan pemaparannya di bidang ini, di bidang tafsir,
menjadikan mata tertuju kepadanya, menjadikan semua mata tertuju kepadanya. Illa annahu infarada bimasaila gharibatin. Namun, ia menyendiri dengan pembahasan-pembahasan aneh. Ya, warajjaha fiha aqwalan dha'ifatan 'indal jumhuri 'aibatan. Dan ia malah menguatkan pendapat-pendapat yang lemah menurut pandangan mayoritas ulama yang dianggap tercela. Kada minha yaqu'u fi huwatin. Dari pendapat-pendapat tersebut, ia hampir terjatuh ke dalam jurang. Wa yaslamu minha lima 'indahu minan niyyati al-marjuwati. Akan tetapi dia selamat darinya karena niat baik yang ada padanya. Wallahu ya'lamu qasdahu, dan Allah mengetahui maksudnya. Wa ma yatarajjahu minal adillati 'indahu, dan menguatkan dalil-dalil yang menurut dia kuat. Ya. Wa ma dammara 'alaihi syai'un kamas'alati ziyarah. Dan tidak ada hal yang lebih menghancurkannya seperti masalah ziarah. Ya, maksudnya ziarah ke kuburan ulama. Bagi Ibnu Taimiyah, ziarah ke kuburan ulama, kuburan para wali, kuburan orang-orang soleh untuk bertabaruk atau ngambil berkah dengannya, itu dianggap bid'ah atau dianggap syirik. Nah, ini menyalahi mayoritas ulama. Ya, mayoritas ulama atau jumhur ulama mengatakan tabaruk di kuburan orang soleh atau ulama atau aulia atau para wali itu boleh dan bahkan dianjurkan. Ya. Lanjut. Wala syunna alaihi mithluha igharatan. Tidak ada perkara yang menyerangnya lebih keras daripada perkara ini. Nah, dakhala minha ilal qal'ati mu'taqalan. Sebagai akibatnya ia masuk ke dalam benteng, ke dalam penjara, ya, sebagai seorang tahanan. Jadi di penjara, ya, karena pendapat-pendapat yang nyelenehnya, terutama dalam masalah ziarah wali atau ziarah orang soleh. Wajafahu sahibuhu wa qala. Ya, dan ia dijauhi oleh kawan-kawannya dan ditinggalkan. Wa ma kharaja minha illa 'alal alatil hadba. Dan ia tidak keluar dari penjara kecuali dengan diangkut di atas alat yang melengkung, yakni maksudnya adalah tandu atau keranda jenazah. Wala daraja minha illa ilal buq'atil hadba. Dan juga ia tidak berpindah dari penjara kecuali ke tempat yang melengkung, yakni maksudnya kuburan. Maksudnya Ibnu Taimiyah di penjara itu tidak pernah keluar kecuali ketika beliau meninggal dunia. Gitu. Tidak pernah keluar dari penjara kecuali ketika diangkat dengan keranda, dan juga tidak berpindah dari penjara kecuali ketika masuk ke dalam kubur, yakni maksudnya setelah meninggal dunia barulah keluar dari penjara, begitu. Ya. Lanjut. Wal tahaqqa bil latifil khabiri. Dan Ibnu Taimiyah ketika meninggal tentunya kembali kepada Allah yang maha lembut dan maha mengetahui atau maha waspada. Wa walla wathana'u alaihi kanashril abiri. Ya. Dia meninggal dunia dengan pujian atasnya, yang pujiannya ini menyebar laksana minyak wangi, ya. Nah, jadi di sini meskipun Syekh As-Safadi memuji Ibnu Taimiyah dengan pujian yang sangat banyak, tetapi tetap menyatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah ini adalah orang yang kontroversial. Jelas sekali, meskipun As-Safadi memuji Ibnu Taimiyah bahkan dengan pujian yang sangat banyak, tapi beliau tidak memungkiri bahwa Ibnu Taimiyah adalah sosok yang ditentang oleh mayoritas ulama hingga membuatnya dipenjara supaya pemahamannya tidak merusak umat Islam. Jadi, bagi kaum Wahabi yang mengatakan Ibnu Taimiyah banyak dipuji ulama kok, ya memang benar, karena beliau memang alim, tapi kealiman beliau belum tentu menunjukkan benarnya pemahamannya. Buktinya, ada begitu banyak sekali ulama besar yang menentangnya.
Insya Allah di video berikutnya akan saya tampilkan lebih banyak lagi penilaian para ulama besar tentang penyimpangan dan kesesatan Ibnu Taimiyah. Di antara ulama besar yang akan saya sebutkan pendapatnya tentang Ibnu Taimiyah adalah satu, Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi, wafat 748 Hijriah, murid Ibnu Taimiyah sendiri. Dua, Al-Imam Al-Hafidh Abu Sa'id Al-Ala'i, wafat 761 Hijriah. Tiga, Al-Imam Al-Qadhi Izzuddin bin Jama'ah, wafat 767 Hijriah. Empat, Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, wafat 745 Hijriah. Dan lainnya. Bagi kaum Wahabi, satu pertanyaan besar untuk kalian. Mengapa kalian selalu menjadikan Ibnu Taimiyah sebagai panutan utama, sedangkan sudah nyata bahwa Ibnu Taimiyah merupakan sosok yang ditentang oleh mayoritas ulama karena penyimpangan-penyimpangannya? Oleh karena itu, kami tidak heran apabila Wahabi saat ini memiliki pendapat-pendapat yang bertentangan dengan mayoritas ulama dunia, mulai dari masalah akidah, tawassul, tabarruk, ihda'uth thawb lil amwat, maulid nabi, cium tangan, salawat nabi, dan lain sebagainya.